Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Gede Narayana SEMSI. Pak Gede Nara, kalau kita berbicara mengenai informasi, masyarakat itu kan boleh ya menerima sebuah informasi, tetapi seringkali itu informasi yang didapatkan bisa jadi hoax atau informasi yang mungkin tidak benar atau memang disinformasi sengaja dibuat untuk tidak benar seperti itu. Nah, kemudian bagaimana data yang dimiliki oleh KIP ini caranya untuk bagaimana untuk bisa, ini menjamin nih, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa informasi yang disampaikan oleh badan publik itu benar adanya. Iya, jadi prinsip dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi publiknya ada di badan publik, Iya, bukan ada di Komisi Informasi betul. itu. Lalu setiap badan publik, misalkan Polri ya badan publik itu, dia wajib menyampaikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan. Bahasa Indonesianya jelas tuh di Undang-Undang, akurat, benar, tidak menyesatkan. Informasi publik, bukan informasi pribadi, bukan informasi pidana atau pajak, tapi informasi publik. Apa itu informasi publik? Yaitu informasi yang sudah dihasilkan, dikirim, diterima, dikelola, disimpan oleh badan publik. Jadi kalau informasi itu belum jadi suatu hasil, belum final, maka akurat itu nggak usah disampaikan dulu oleh Polri. Oke. Kan masih dalam proses ceritanya. Mm-mm. Nah itu lalu dia akurat itu kan ketepatan ngomong, nggak antara tadi kedeputian, antara kedirjenan kalau di kementerian tuh ngomongnya bukan mewakili pribadi, tapi dia mewakili si badan publik, mewakili Polri. Berarti kan dia harus sama kepada publik. Jadi kalau dia beda, ntar publiknya yang bingung, dan itu sering terjadi tuh, banyak sering terjadi. Jadi apakah itu hoax? Sebenarnya itu menurut saya hoax juga tuh, karena kan beda-beda kan. Hoax tuh informasi yang nggak tepat kan. Contoh hoax nih sederhana. Saya diundang Polri jam 9. Iya. Sering saya ngomong nih. Lalu ternyata saya bangun tidurnya jam 10 atau jam 9 lah. Kan telat kan? Iya. Saya minta Mbak Ines, mohon maaf ya, saya telat karena macet. Saya kirim foto macet yang kemarin atau seminggu lalu. Mbak Ines kan percaya, padahal saya kesalahan saya tuh. Ya. Itu hoax gitu. Negatif kan? Wah, kan seperti itu. Simple ya. Simple. Itulah. Nah, di era terkini informasi membludak, Mbak. Luber, membludak lah. Nah, itulah yang jadi badan pertama kuncinya badan publiknya, Polri-nya. Nah, apabila terjadi sesuatu tadi, terjadi sengketa, baru Komisi Informasi berperan. Itu pun harus deliknya delik aduan, Mbak, nggak bisa aktif Komisi Informasi. Misalkan ada sesuatu, kita udah tahu nih ada sesuatu di Polri, nggak bisa kita masuk. Sifatnya harus aduan gitu. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Makanya kan sifat dasar karakteristik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah transparan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Kenapa harus ada partisipasi masyarakat? Karena rakyatlah masyarakat yang berdaulat. Karena badan publik kan sumber anggarannya APBN APBD, salah satunya kayak gitu. Oke, Pak. Dari tadi kan kita berbicara mengenai sinergi antara Polri dan juga Komisi Informasi ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu Pak, untuk sinerginya itu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah memang dalam bentuk mungkin sosialisasi ataupun edukasi yang dilakukan atau seperti apa? Ya kalau berdasarkan MOU, Mbak, ya itu kan saya kan bicaranya mempunyai landasan hukum. MOU yang dilakukan oleh Polri dan ke Komisi Informasi Pusat belum lama ini. Iya. Itu ya bentuknya tadi yang Mbak bilang, emang ada sosialisasi, kita memberikan kerjasama, ngadain sosialisasi, misalkan pesertanya polisi tingkat semuanya, atau kita melakukan edukasi polisi, atau tadi Monep, kita melihat Polri mana websitenya, coba lihat informasi dikecualikan mana. Itu yang Monef tadi itu, yang informatif itu tuh bagian dari kolaborasi, itu bagian dari. Jadi gini ya, monitoring evaluasi dengan nilai informatif bukan itu tujuan utamanya, Mbak. Wah, Polri informatif terus kalau tiap tahun informatif udah tercapai gitu. Iya. Bukan. Itu hanya tujuan menuju tujuan utama gitu. Tujuan utamanya adalah dirasakan nggak informasi publik Polri oleh publik. Nah, itu tujuan utamanya. Yang tadi good governance. Jadi bukan hanya masalah informatif lah. Kalau informatif kan iya sekedar aja. Enggak, artinya norma-normanya aja. Iya. Memang iya. Tapi kalau untuk menuju good governance, untuk menuju dibilang informasi publik dari Polri terasa, dia harus informatif. Gimana mau ngomong good governance informatif aja enggak? Pasti nggak melakukan keterbukaan informasi. Kita ngomong keep ya, Mbak, keterbukaan informasi. Nggak ngomong yang lain nih saya. Kan saya komisioner Komisi Informasi. Wah, informasinya apa? Informasi udah disampaikan kok oleh badan publik. Maaf nih, misalkan oleh X atau Polri. Wah, buktinya nggak informatif, mau ngomong tinggi.
Nggak mungkin gitu loh Mbak. Tahapannya gitu. Lalu kenapa harus good governance? Lalu kenapa harus terasa manfaatnya? Karena good governance itulah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Betul, Kan gitu. betul. Kesejahteraan masyarakat bukan namanya tebal duit di kantong, tapi kan pendidikan gratis, kesehatan gratis, fasilitas transportasi nyaman, aman. Itu kan bagian dari good governance di situ. Makanya tadi sinerginya dari awal tadi kan good governance tuh kolaborasi sinergi dari semua badan publik. Nggak hanya Polri sama KAI. Kalau masalah angkutan kan dengan Kementerian Perhubungan sama PJKA, Oke Pak. kereta api gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk melaksanakan forum diskusi publik gitu Pak, pernah dilakukan oleh KIP Pak? Mungkin untuk mencari aspirasi. Berapa kali saya pernah diundang loh oleh Polri-nya, yang Polri ngadain FGD. Mungkin pada posisi udah pernah ngadain lah gitu intinya. Polri pernah ngadain, manggil kita pernah. Setahun lalu Pak Brigjen Cahyono ngomong dalam rapat koordinasi nasional. Yang saya ingat nih, yang saya ingat ada juga kan, tapi kan yang saya ingat aja gitu. Oke. Nah Pak, tadi kan dari kita mau berbicara mengenai monitoring evaluasi. Kalau implementasinya dari Monef itu sendiri yang selama ini dijalankan seperti apa? Ya, monitoring evaluasi landasannya dulu ya. Monitoring evaluasi disingkat Monep. Itu umum, Mbak. Oke. Monep pegawai negeri, Monep mana namanya bukan hanya Monep KIP, tapi Monep KIP. Monep keterbukaan informasi publik. Yang ngadain siapa? Komisi Informasi. Kalau Monep pengadaan barang jasa bisa aja KPP. Monep ini bisa aja KPK atau Monep lah namanya. Nah, di dalam Monep itu kita tadi mengetahui tujuannya memonitor pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh badan publik sampai berapa banyak, sampai berapa gitu. Gimana gitu loh pertanyaannya. Bener nggak? Mbak ditanya, Mbak pejabat nih, udah melaksanakan KIP? Pasti tanpa pikir panjang jawabannya udah. Kalau nggak mungkin dong, orang konstitusi, undang-undang, masa melawan undang-undang. Cuman bener nggaknya, sudahnya dilakukan seberapa, ruang lingkupnya seberapa jauh. Yang tadi mana informasi berkalanya, mana informasi terbuka. Banyak loh pada saat badan publik membuka informasi disebut informasi terbuka, kita masuk Mbak, cek, saya harus ngisi password, mana disebut transparan. Kalau udah terbuka ya terbuka, tapi kalau nggak ditutup dong. Nah ditutup itu emang nggak boleh. Jadi bukan selalu terbuka semua gitu. Oke. Pak, Polri itu kan memang sudah pernah mendapatkan predikat Badan Informasi Publik informatif ya Pak ya. Nah, kalau nggak salah kan peringkat 2 ya Pak ya. Belum 1 kan ya Pak ya. Saya lupa tuh 2 apa 3 ya. Pokoknya gitulah. Iya kan belum 1 ya Pak. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan predikat Badan Informatif itu kedepannya kira-kira apa ya? Makanya tadi saya bilang ya kan, monitoring itu bukan pada nilai Mbak, pada klasifikasi. Kalau PREKI itu peraturan Komisi Informasi. Tidak informatif, terus cukup informatif, tidak informatif, kurang informatif, menuju cukup informatif, menuju informatif. Sebenarnya hanya klasifikasinya itu. Oh informatif, oke lah sekarang dipecah karena banyaknya badan publik. Informatif biar untuk spirit dan ranking lah katakanlah gitu. Oh nilainya ada 8. Kalau informatif pasti 90 ke atas, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100 gitu. Mbak bayangin Polri dapat nilai 100, berarti nggak usah aja ketemu, udah pasti apa emang bener. Udah sempurna. Kan nggak mungkin 95 aja ya harus dibuktikan kan gitu. Nah itu pelaksanaan keterbukaan informasi publik, ada kriteria nilai. Nah bisa saja tahun ini nilainya 95 nih informatif. Tahun kemarin lah, tahun ini kan belum nih mau akan. Bisa saja turun Mbak, dan itu suka banyak. Bisa nilainya turun, atau malah klasifikasinya dari informatif turun menuju informatif. Dan itu ada juga. Jadi dia kan kayak denyut jantung. Sering Mbak terjadi. Saya kan udah cukup lama ya. Mbak Ines ngerti tentang keterbukaan informasi publik. Mbak Ines apa namanya? Naik pangkat apa namanya tuh? Promosi atau rotasi gitu. Diganti oleh si Budi jadi humas ya. Budi nggak ngerti ya, turun dia mah. Dan itu sering banyak terjadi. Gitu. Jadi banyak faktor. Makanya saya bilang tadi itu hanya parameter untuk pelaksanaan KIP. Informatif atau di bawahnya. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh undang-undang adalah salah satu loh Mbak, ada 7.
Salah satunya good governance. Salah duanya partisipasi publik. Salah tiganya pencerdasan kehidupan bangsa. Salah empatnya PPD. Kan ada 7 yang salah satu, salah 2 kan salah satu saya ngomong. Salah 7 good governance. Wah, oke, good governance, kalau good governance sejahtera nggak? Kalau 7 nanti bulan 10 jadi 10. Ya kalau udah sempurna humasnya nggak ada dong. Kan udah apalagi nih kerjain misalnya gitu. Tapi apa iya namanya pekerjaan manusia. Mungkin lah itu aja gelombang manusianya aja. Dan itu saya mau sebut nggak bagus juga sih. Ada badan publik dia tunjuk gitu. Bingung dia. Terkenal itu badan publik. Gak boleh gitu. Nggak boleh. Karena Mbak Indonesia diganti, dipromosi ke tempat lain, diganti si Budi. Budinya nggak ngerti apa-apa. Benar. Nah Pak, kemudian kalau misalnya di Polri sendiri Pak, ini sih pertanyaan saya aja ya Pak ya. Bagaimana untuk menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dan juga mungkin kerahasiaan proses hukum yang sedang berlangsung, mungkin penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Oke, ini pakai undang-undang KIP Mbak ya, bukan pakai undang-undang lain. Kan saya ngomong ya, oke. Nah, undang-undang KIP menyatakan badan publik jeger. Di dalam badan publik ujung tombaknya adalah PPID. PPID dan atasan PPID. Nah, PPID dan atasan PPID inilah yang harus berperan. Nah, datanglah informasi. Kan informasi dalam artian yang luas. Ini informasi nih Mbak. Ini aja udah informasi nih. Nah, informasi jeger. Saya selaku atasan PPD bilang tutup. Misalkan. Kenapa ditutup? Ada listening, ada bahwasanya disebut kalau saya dibuka ini informasi lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Atau saya bilang yang dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena lebih banyak positifnya, masyarakat pada cerdas. Di situ kewenangan PPD. Untuk bisa itu ditutup dan dibukanya, tadi informasi yang terbuka, laporan keuangan, sudah itu ada tuh rujukannya. Semua awalnya dari PPID itu sendiri. Iya, PPD ujung tombaknya. Itu semua Iya, dia mau bikin dibuka ditutup juga PPD. Kalau ditutup harus ada nama proses uji konsekuensi. Bukan karena saya pejabat tinggi main tetap tutup buka aja Mbak, nggak bisa sembarangan. Ada proses mekanisme sehingga ujungnya ada SK ditutup, yang namanya Ines ditutup. Nah, contoh gitu nama informasinya tutup. Terus tiba-tiba orang masyarakat bilang, saya mau minta permohonan namanya Ines, nggak ditutup, nggak bisa itu. Kan terjadi perbedaan pendapat, sidang. Di sidang di Komisi Informasi, bener nggak nih proses uji konsekuensinya? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang suka ada kenyataan nutup hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itulah yang itu harus diuji gitu. Terakhir Pak, pesan mungkin yang disampaikan oleh kepada masyarakat, silakan singkat saja. Ya, mari kita bersama-sama mengharubirukan keterbukaan informasi publik dengan baik, dengan benar, sesuai dengan peraturan. Karena dengan keterbukaan informasi publik akan terwujud tatanan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, yang istilahnya good governance. Itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya badan publik tapi juga masyarakat, orang per orang. Saya rasa itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Informasinya luar biasa padat sekali ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya Pak untuk mudah-mudahan. Amin. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Sepertinya sudah harus diakhiri untuk perbincangan kita mengenai sebuah informasi. Tetapi jangan khawatir, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Pak ya. Berbincang. Kita pamit ya, dan salam presisi.